Nabi Isa. Begitu. Dan itu nanti kita lihat ada tahun yang baru yang ditetapkan oleh Islam yaitu Hijriyah. Ya, ada istilah satu Hijriyah. Kalau Nabi kemudian apa peradaban yang lain biasanya penentuan tahun kayak mungkin kalender lokal ya daerah mana gitu ya atau bahkan Masehi itu berdasarkan kelahiran tokohnya. Mungkin di Hindu juga ada, tapi kalau di dalam Islam justru tidak, ya kan? Bukan dari kelahirannya, bukan dari kematiannya, tapi dari hijrahnya, ya, dari pindahnya. Itu tuh perbedaan ya hijriah dengan masa yang lain. Nah, sampai dengan di peradaban ini kita lihat para nabi dan kaitannya dengan peradaban yang tadi saya sebutkan. Jadi ada di mana gitu, ada di mana posisi para nabi-nabi. Meskipun istilah Islam kita sering menyebutnya istilah Islam itu ada di Nabi Muhammad kan, tapi kalau kita seorang muslim, maka sejak nabi itu Islam memang sudah hadir begitu. Oke, selanjutnya ini adalah peta tentang tempat-tempat tadi ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini mudah-mudahan ketika saya perkecil ya, cuma daerah sini nggak bingung ya. Ini mana sih kok tiba-tiba peta? Karena ini saya kecilkan nih, nggak peta dunianya, tapi area ini ada Saudi Arabia ya di bawah ini, Saudi Arabia. Nah, kemudian di sini ada Irak, Iran. Jadi nanti akan saya tunjukkan dari peradaban kuno, klasik, dan selain sebagainya tadi, ternyata pertama, para nabi itu paling banyak di Palestina, artinya di sini. Ya, dan sebagian ada di Arab, Irak. Jadi ini titik apa namanya para nabi itu dihadirkan sama Allah SWT. Kalau Bapak dan Ibu, ini saya bicara analogi sederhana aja ya, analogi sederhana. Kalau di satu daerah itu ada satpam, berarti daerah itu nggak aman kan, maka perlu satpam, ya kan? Nah, kemudian kalau di satu daerah ada polisi, berarti lebih nggak aman kan? Berarti perlunya yang turun polisi, bukan lagi satpam, ya kan? Berarti lebih nggak stabil. Lalu kalau di satu daerah lagi itu ada tentara, itu jauh lebih nggak aman lagi. Udah bukan perang sipil, tapi udah perangnya terhadap penjahat, bukan lagi kriminal, tapi kejahatan. Artinya semakin levelnya tinggi yang diturunkan oleh negara, bukan satpam nih, tapi sudah TNI gitu ya, udah tentara. Berarti daerah itu sangat mengerikan, bener nggak Bapak dan Ibu? Nggak mungkin dong pemerintah kita mendatangkan para security datang ke Papua untuk menumpas gerakan Papua Merdeka, nggak mungkin. Pasti yang diturunkan ke Papua adalah tentaranya, artinya tenaga paling profesional. Nah, belajar dari sana, para nabi ini diturunkan di daerah sini gitu. Jadi bisa jadi kita harus sadar memang daerah sini adalah daerah paling begitu ya, paling crowded gitu ya, untuk ukuran dunia. Gitu. Kalau di Indonesia security lah ya, masyarakat Indonesia aman-aman gitu. Jadi, nah, tapi kalau di sini tuh seperti itu. Nah, kemudian bicara tentang peradaban tadi. Jadi ada dua peradaban besar dunia yang memulai. Ketika saya bicara tadi Sumeria, begitu ya, Sumeria, kemudian Babilonia, itu semua ada di sini, Bapak dan Ibu. Ini kita menyebutnya dunia tengah ya. Yang daratan ini, itu namanya dunia tengah. Ada Syria, Irak, Iran, Saudi Arabia, Afghanistan, Pakistan, gitu ya. Ini dunia tengah. Disinilah peradaban pertama sekali muncul. Sumeria, Babilonia, begitu ya, itu ada di sini. Dan mereka hidup di sini sudah pada saat sebelum Masehi, gitu. Bahkan 7.000 sebelum Masehi, Nabi Adam, begitu, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, gitu, itu ada di sini, di Sungai Efrat, begitu ya. Sebagian nanti ke Mesir, Palestina, pokoknya di sini ribuan tahun. Kita Masehinya itu baru 2.000 tahun ya, Bapak dan Ibu ya, tepatnya 2025. Sementara sebelum Masehinya sudah 7.000 tahun. Jadi jauh lebih lama sebelum Masehinya. Kalau kita acuannya kalender Masehi. Ini peradaban pertama ada di sini. Mereka tidak terusik. Ya, mereka terus berkembang di sini. Kenapa? Secara geografis daerah sini subur. Dan kalau para sejarawan mengatakan, ini sebelum Islam masuk ya, sebelum nanti Muhammad hadir di sini itu sudah ada daerah yang subur. Kemudian biasanya begini konsepnya, nanti oleh Ibnu Khaldun itu dirumuskan proses perubahan apa namanya peradabannya. Jadi ada daerah yang subur, ada masyarakat nomaden. Ya, kalau bicara nomaden kita udah belajar ya di pelajaran sejarah ya, berpindah-pindah karena buminya subur. Begitu nomaden, mereka bertemu dengan suku yang lain, terjadilah perebutan kekuasaan. Begitu suku yang menang, dia akan tinggal di situ, dia akan melakukan apa namanya pengkondisian, membawa kekuasaan, bertahan, melakukan ekspansi, pelebaran. Nanti mereka hidup sejahtera di situ. Jadi petani, lupa, nggak latihan lagi, tiba-tiba ada nomaden baru nyerang mereka. Nah, diganti. Polanya begitu. Terus begitu. Dan semua datangnya ke sini, ke tempat Palestina, Mesir, gitu. Karena memang dari subur.
Jadi semua berebut tempat ini, semua ke sini. Pokoknya yang nomaden, yang kuat itu semua lari ke sini dan menggantikan yang sudah ada. Terus, pokoknya begitu mereka udah lemah karena sudah kemewahan, pasti akan diserang oleh yang lain. Dan itu berpola. Nanti kalau mereka diserang, bisa jadi mereka mati, hilang semuanya, bisa jadi mereka pergi. Nah, pergi ke tempat lain. Pergi ke tempat lain itu nantinya memperbaiki diri, perang lagi ke sini. Begitu terus peradaban itu. Begitu terus ya. Itu pertama namanya dunia tengah. Peradaban ada di daratan. Sebaliknya, ternyata di sisi lain, ini namanya Mediterranean, Laut Mediterranean. Ini juga ada peradaban. Begitu di sini, mereka yang kalah-kalah ini biasanya nyebrang, kabur, gitu ya. Muncul peradaban nanti kita mengenal Yunani, Greece ya di sini. Ya, Roma di Itali di sini. Itu peradaban berikutnya. Jadi mulainya dari sini, kemudian menyebarnya ke area sini. Spanyol. Tapi mereka masih di sekitar laut ini. Mutar-mutar aja di sini ada peradaban. Jadi ini yang disebut nantinya menjadi dunia barat. Gitu ya. Kalau ini disebut dunia tengah yang akhirnya nanti kita kenal dengan istilah Timur Tengah. Nah, kalau ini dunia barat. Dunia barat yang akhirnya memunculkan peradaban di Eropa. Kira-kira begitu. Awalnya seperti itu. Tapi sebelum ada namanya nanti Eropa gitu ya, semuanya memperebutkan Palestina. Semuanya merasa ibaratnya kita punya tetangga nih Bapak dan Ibu. Tetangga itu rumah kita udah luas, tetangga kita juga luas, tapi pasti yang direbutin yang sempit, yaitu perbatasan. Bener nggak? Pokoknya yang berat itu manusia itu ya Allah gitu ya. Sama, ini ada dunia tengah, dia udah hidup makmur di sini. Ini ada dunia barat, sudah hidup di sini, tapi mereka memperebutkan daerah yang namanya perbatasan ini gitu kira-kira gitu dunia barat sama dunia tengah ini berebut daerah yang namanya Palestina ini gitu jadi perebutan bukan antar tetangga lagi tapi antar dua peradaban besar gitu yang pertama Sumeria nanti di sini muncul peradaban besar namanya Persia lalu kalau yang Yunani gitu ya nanti ini akan muncul peradaban besar namanya Romawi. Nah ketika Islam hadir Nabi Muhammad gitu ya lahir di Arab itu Islam berhadapan dengan dua imperium besar. Ibaratnya kalau hari ini ketika kita lahir kita berhadapan dengan Amerika dan Rusia lah kira-kira gitu ya. Kalau dulu berhadapan dengan Persia yang ada di Iran pusatnya dan berhadapan dengan Romawi. Romawi ketika itu pusatnya ada di sini Bapak dan Ibu di Turki di Istanbul namanya Bizantium. Ini Romawi ini apa namanya besar setelah Nabi Isa ya karena ini umatnya umat Nabi Isa umat Kristen. Sementara Persia ini besar dari peradaban Zoroaster namanya. Dia tidak beragama, gitu ya. Sementara Yahudi dia tetap di sini di Palestina, gitu ya, tetap di sini. Berlari-lari meninggalkan tempat ini ya, Israel ya, gitu. Tapi peradaban besar itu ada Persia dan ada apa namanya Romawi. Nah, nanti kita lihat ya, kita lihat bagaimana peradaban itu kemudian bergeser ke Islam. Begitu ya. Tapi ini penting banget pemahaman awal kita, teman-teman, Bapak dan Ibu, ada namanya dunia tengah yang nanti berubah menjadi Timur Tengah, terpecah-pecah menjadi negara-negara karena faktor politik. Kemudian ada yang namanya Laut Mediterranean yang menjadi dunia barat, yang nantinya mereka semua akan lari. Jadi ternyata bersebelahan. Indonesia waktu itu kemana ya? Nggak tahu. Indonesia kita lihat nanti ya. Oke, itu dari peta ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan lagi adalah, nah ini istilah dunia tengah dan dunia barat. Perhatikan, saya mulai dari dunia tengah. Ternyata dunia tengah itu dimulainya dari sekitar 3000 sebelum Masehi. Artinya jauh sebelum Nabi Adam, ya kan? Setelah Nabi Adam, kan? Baru ada namanya Sumeria. Ini. Kemudian Akkadia, Babilonia, Asyur, Babilonia baru, Persia kuno, dan Persia modern. Ini peradaban di dunia tengah. Gitu. Ini secara detail masing-masing punya ceritanya. Ya, seru banget sih sebenarnya, tapi nggak akan sempet lah ya. Tapi kita lihat berakhirnya Persia modern itu kita lihat pada masa Sasaniyah ya tahun 3300 sebelum Masehi ini sebelum Masehi sampai 650 Masehi itu ya. Jadi nanti ini ditaklukkan oleh Islam. Kita lihat ya, kita lihat. Nanti diislamisasi lah kira-kira gitu. Itu tentang dunia tengah ya, mulainya di Persia. Sebaliknya ada dunia barat. Yang tadi yang peradabannya di Laut Mediterranean ya, Bapak dan Ibu. Itu ada peradaban Minoa, Mykenai, Fenisia yang terkenal ya di dunia barat itu ada Yunani dan Romawi, ya kan? Kita sama-sama sering dengar itu istilah itu, filsafat Yunani. Nah, ya kan itu mulainya dari dunia barat dan itu tahun sekitar 1100 sebelum Masehi.
kira-kira nabi siapa ya yang pada masa itu kan kelihatan sekarang ya. Nabi siapa antara Nabi Lut mungkin begitu ya atau Nabi Musa kita lihat. Nah, ada tadi ya kita lihat lagi. Dan dunia barat juga mengalami keruntuhan itu pada masa Bizantium 3300 sebelum Masehi hingga perhatikan 1453 Masehi. Lumayan lama nih dunia barat dan runtuhnya juga 1453 Masehi baru bisa benar-benar ditaklukkan Bizantium menjadi negara Islam yang hari ini menjadi Istanbul Turki kepada Ibu ya. Oke, ini tentang dunia tengah dan dunia barat. Oke, ini sejarah ya, peradaban ya. Oke, sekarang apa lagi? Berarti kalau balik ke peta tadi ya dunia barat itu berpusat di sini Istanbul ya, di Bizantium dulu namanya, dan dunia tengah itu ada di Iran ya, ada di Persia itu di Iran. Dan itu dua-duanya nanti oleh Islam, begitu Islam hadir, itu dia apa namanya? Diislamisasi, bisa ditaklukkan. Tapi tidak takluk begitu aja ya. Akhirnya juga Islam sendiri punya problem internal Bapak dan Ibu ya, problem internal. Oke. Ini penaklukan Persia masuk Islam itu adalah ada dua perang besar. Pertama perang Qadisiyah namanya dan yang kedua perang Nahafan. Perang Qadisiyah itu 636 Masehi. Ini masih pada zamannya Umar ya, khalifah kedua Bapak dan Ibu ya. Jadi masih banget masih apa Khulafaur Rasyidin. Kemudian dilanjutkan lagi pertempuran Nahafan ini 642 Masehi. Jadi setelah itu sudah Islam dunia tengah sudah menjadi milik Islam sepenuhnya semenjak 642 Masehi. Udah tidak ada lagi. Jadi mereka ya sebagian masuk Islam, sebagian mereka berpindah ya, pergi ya, menyebar ke berbagai tempat gitu. Itu peradaban Persia. Berbeda dengan peradaban Romawi Bapak dan Ibu. Oke ya. Dan apa namanya peradaban Persia ini kan peradaban tidak beragama ya, mereka menganutnya Zoroaster ya. Sementara peradaban Romawi itu peradaban beragama. Kalau yang Romawi, nih, pertama adalah penaklukan Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Berarti artinya dulu tuh ini masuknya Romawi. Ketika Islam itu kan mulainya dari Madinah ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ibu kota negara Islam kan Madinah waktu itu. Jadi memulainya dengan menyasar tempat ini. Itu penaklukan pertama. Penaklukan kedua Mesir. Mesir ditaklukkan ya 639 Masehi. Baru kemudian Al-Fatih. Bayangkan hampir beda berapa tahun tuh? Hampir 1000 tahun ya kan? Al-Fatih baru menaklukkan Konstantinopel atau Istanbul itu 1453 Masehi. Gitu. Artinya setelah Persia ditaklukkan hampir 1000 tahun Islam itu hanya berkutat dengan dunia tengah Bapak dan Ibu. Baru masuk ke dunia barat itu tahun 1453. Begitu ya, kira-kira begitu. Romawi masuk Islam. Dan beda dengan Persia, Romawi masuk Islam pun ternyata mereka masih kabur ke barat lagi karena mereka masih ke Eropa akhirnya ya. Dan ini puncak dari perang salib juga ya. Perang salib itu berakhir tahun 1300 dari tahun 1000 Masehi, 1100 Masehi kurang lebih sampai 1300-an Masehi. Perang salib itu ada 10 kali perang salib gitu ya. Jadi setelah Muhammad Al-Fatih ini menaklukkan Konstantinopel gitu ya, maka perang salib sudah tidak ada lagi. Memang sebagian dari sejarawan mengatakan Barat masih ingin menghidupkan lagi perang salib gitu ya, tapi sudah tidak istilahnya sudah tidak, perang salib yang dikatakan dalam sejarah itu sudah selesai gitu. Nah, ini Romawi. Oke, ini tentang bagaimana Islam kemudian menyasar dua imperium besar ya, Persia dan Romawi. Saya ingin menyampaikan ini, pola perubahan yang terjadi dari masa peradaban ke peradaban setidaknya sampai Islam ya, bahkan nanti sampai Indonesia ya, kita bicara hari ini, itu Ibnu Khaldun sudah menuliskan bahwa polanya itu sederhananya begini. Pertama ada penaklukan. Setelah ada penaklukan, baik yang menaklukkan maupun yang ditaklukkan ya, dua imperium itu akan melakukan yang namanya konsolidasi. Setelah melakukan konsolidasi, baru mereka akan melakukan namanya ekspansi, gitu ya, atau apa ya, akan melakukan perluasan. Setelah itu, mereka akan mengalami degenerasi, dan kalau sudah mengalami degenerasi, mereka akan mendapatkan penaklukan lagi. Nah, kira hampir semua peradaban itu begitu polanya. Penaklukan, kemudian konsolidasi, ekspansi, degenerasi, lalu penaklukan lagi.
Itu penaklukan. Jadi kalau dan ini sifatnya bisa makro dan mikro ya. Jadi bisa dia yang ditaklukkan atau dia menaklukkan tempat lain begitu. Jadi kalau dia ke tempat lain karena berhasil melakukan konsolidasi biasanya punya ekspansi terus ekspansi. Nah, mereka akan mulai ditaklukkan oleh tempat lain kalau mereka sudah mengalami yang namanya degenerasi. Gitu. Ini yang menarik ya, ini perlu kita ambil hikmahnya ya untuk era sekarang ya. Jadi nanti umat Islam hari ini tuh sebenarnya ada di mana posisinya, apakah konsolidasi, apakah degenerasi. Kalau melihat dari sejarahnya ya, ini menurut Ibnu Khaldun. Oke, konsolidasi tadi penguatan, penyatuan, penstabilan. Kalau ekspansi itu perluasan, pengembangan. Kalau degenerasi itu kemunduran, penurunan, kerusakan dalam berbagai aspek ya, baik ekonomi, moral, sosial, politik. Nah, lalu berikutnya penaklukan. Nah, ini nih pola ya, pola. Ini apa namanya kepemimpinan Islam, Bapak dan Ibu. Kalau tadi kan Islam akhirnya menguasai ya, baik Romawi maupun Persia. Maka kalau kita lihat alur kepemimpinannya, pertama dari masa Nabi Muhammad SAW. Itu mulainya dari 53 sebelum Hijriah ya sampai 11 Hijriah. Itu masa di mana Nabi lahir hingga beliau wafat. Atau kalau Masehinya itu 610 sampai 632 Masehi. Ibu kotanya di Madinah ya, dakwahnya beliau di Mekah dan Madinah. Kemudian setelah itu ada masa Khulafaur Rasyidin, ada masa Kekhalifahan Umayyah, Kekhalifahan Abbasiyah, Kesultanan Islam dan masa modern atau sekarang. Nah, di Khulafaur Rasyidin itu kita kenal ya ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini dari masa Abu Bakar hingga apa gini ya? Dari masa Nabi ini boleh dibilang masa yang paling apa ya, paling enak ya terhadap sumber ilmu, paling enak. Kenapa? Ya kalau bingung tinggal tanya, nabinya ada gitu ya. Oh alam, istilahnya begitu, sederhananya begitu. Jadi ilmu itu menjadi uh, ya udah sangat dekat dengan sumber ilmunya gitu. Nah justru mulai terjadi tanda kutip ya kekhawatiran, kerisauan itu ketika Nabi wafat. Makanya dengan dibimbing apa yang sudah Nabi ajarkan ya pada zaman Khulafaur Rasyidin itu berpikir ekstra keras ya dan ini terjadi pemurtadan, perpecahan itu mulai itu gitu. Ini kalau lebih detail menarik banget kita bagaimana mempelajari tentang Umar 10 tahun memimpin, Utsman begitu ya, Ali itu luar biasa mereka mencoba memahami apa yang Nabi lakukan. Artinya di generasi Khulafaur Rasyidin ini mereka berusaha betul pertama ketika mencari hukum, mencarikan dalilnya, mencarikan rujukannya itu pertama Nabi dulu ketika ada masalah gini apa yang Nabi lakukan. Kira-kira begitu. Ketika nggak bisa, ya baru mereka melakukan yang namanya istihad dan melakukan kodifikasi itu mulai dilakukan di sini ya. Pada masa Umar, Al-Quran mulai dibukukan. Pada masa Utsman, Al-Quran mulai dirapihkan dan Al-Quran istilahnya mushaf yang tidak resmi mulai dihanguskan, tinggal disisakan. Dan perjalanan itu bukan tanpa masalah Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak sedikit para sahabat yang juga berbeda pendapat. Ya ini kalau kita lihat sejarah Khulafaur Rasyidin itu selain masa keemasan juga ada masa-masa yang harus kita jadikan refleksi ya. Misalnya munculnya kaum Sunni atau kaum Syiah, ya kan? Ini juga karena faktor godaan setan tadi ada sakit hati, perpecahan gitu ya. Masa Utsman itu awalnya. Bahkan ketika Utsman radhiyallahu anhu wafat, itu terjadi perang ya kan? Perang antara kubunya Utsman yang di sana ada Aisyah radhiyallahu anha dan di kubunya Ali. Masya Allah itu sama-sama orang hebatnya Nabi begitu ya berperang. Dan yang meninggal banyak. Itu kalau kita bicara sejarah. Ya itu refleksi, itu harusnya jadi hikmah buat umat Islam hari ini ya. Pada zaman Khulafaur Rasyidin pun sudah ada namanya perang saudara. Artinya nggak mudah ya, nggak mudah. Pasca itu ada kekhalifahan Umayyah. Ini luar biasa ya. Kekhalifahan Umayyah ini ada di Damaskus yang pertama ya setelah Ali meninggal ya dibunuh begitu ya. Sebelumnya Utsman juga dibunuh begitu ya. Ali dibunuh kemudian kekhalifahan Umayyah ini juga ada peristiwa yang tidak kalah menyedihkannya ya ketika cucu Nabi ya dibunuh begitu ya peristiwa Karbala ini ada kaum Syiah yang muncul di sini karena faktor fitnah tentunya. Tapi ketika Bani Umayyah ini bangkit ini memunculkan
para ulama-ulama profesional yang kita kenal dengan istilahnya Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, Imam Maliki itu. Jadi itu keunggulan kekhalifahan Bani Umayyah, Bapak dan Ibu. Dan ketika Bani Umayyah akan runtuh itu mereka efek dari akan runtuh juga ada hikmahnya ternyata. Mereka kabur gitu ya, dan kaburnya akhirnya ke Andalusia atau ke Spanyol. Akhirnya melahirkan peradaban di Spanyol. Gitu. Itu di akhir kekhalifahan Bani Umayyah. Ini peradaban Islam ya. Jadi coraknya memang luar biasa. Nah, ketika kekhalifahan Umayyah itu melahirkan ulama-ulama profesional, maka lahir kekhalifahan selanjutnya Abbasiyah. Di kekhalifahan Abbasiyah ini dari 750 Masehi hingga 1200, yang terkenal, nah ini yang menarik, yang terkenal di kekhalifahan Abbasiyah adalah ilmuwan Islamnya, ilmuwan Muslimnya, atau filosof Muslimnya, gitu. Jadi kebangkitan ilmu pengetahuan Islam itu mulainya ya puncaknya ada di kekhalifahan Abbasiyah, Bapak dan Ibu. Makanya kita mengenal Ibnu Sina, Al-Farabi gitu ya, nanti ada beberapa saya tunjukkan di slide selanjutnya. Jadi di kekhalifahan Abbasiyah. Di masing-masing kekhalifahan ini baik Umayyah maupun Abbasiyah ini terdiri dari berbagai kaisar ya atau sultan ya. Jadi ada beberapa periode dan itu turun-temurun basisnya adalah keluarga. Gitu. Jadi mulainya keluarga tuh justru di sini Bapak dan Ibu, bukan dari masa Nabi ya. Kalau masa Nabi itu Abu Bakar, Umar itu bukan keluarga gitu. Jadi Islam itu juga secara sejarah pernah diteruskan oleh keluarganya, pernah juga diteruskan bukan oleh keluarganya. Kemudian yang terakhir Kesultanan Islam, yang ini puncaknya akhirnya di tahun 1924. Kira-kira masih dekat ya dengan usia kita hari ini ya, sekitar 100 tahun yang lalu ya, masih 100 tahun yang lalu. Indonesia waktu itu belum merdeka, tapi Indonesia sudah ada kebangkitan nasional, sudah ada persatuan nasional, sudah menuju ke Sumpah Pemuda ya tahun 1924 ini. Nah, itu Islamnya runtuh kalau bahasa peradabannya. Jadi sudah runtuh tahun 1924. Jadi Islam itu hadir secara kekuasaan loh ya, secara kekuasaan dan memimpin dunia berarti kalau kita mulainya 610 ya semenjak masa Nabi titiknya dan mulai memimpin di Bani Umayyah dan Abbasiyah gitu ya, ujungnya adalah 1924. Itu kira-kira berapa tahun itu? 1000 tahun ya, 1500 tahun Bapak dan Ibu. Lama sekali ya, lama sekali. Ini tidak pernah dipelajari oleh anak muda Muslim selama ini. Karena kita sering belajar sejarah itu peradaban dunia, Yunani, Romawi, Islam sedikit, habis itu revolusi industri. Biasanya begitu pelajaran sejarah. Kita tidak pernah mengulik di ini. Cukup panjang, jarang banget. Kecuali sekolah-sekolah Islam. Kecuali sekolah-sekolah Islam ya. Kalau di sekolah negeri kita tidak. Oke, poin ke-6 adalah masa modern 1924 hingga hari ini ya 2024. Ini adalah gini, Islam tidak hilang, Islam masih ada, tetapi 100 tahun ini umat Islam tidak ada pemimpinnya, tidak ada kepemimpinan yang levelnya dunia, ya kan? Adanya adalah masing-masing negara. Gitu. Kalau saya bilang pada masa Kesultanan Islam ini Islam ditaklukkan, maka kita lihat berarti masa modern ini sebenarnya masa apa buat umat Islam? Itu pertanyaannya. Masa apa gitu ya? Hari ini tuh masa umat Islam masa apa gitu. Oke, itu tentang kepemimpinan Islam. Mudah-mudahan generasi anak-anak cucu kita bisa mengembalikan ya dalam bentuk yang baru tentunya ya. Apakah kekhalifahan, apakah khulafaur rasyidin, apakah kesultanan atau bentuk yang lain, demokrasi apapun bentuknya ya. Kita nggak tahu, tapi dan tidak harus bentuknya seperti yang sudah. Tapi spiritnya gitu ya, tapi isinya, substansinya harusnya kembali kepada apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ini sekilas saya bicara tentang guru, karena ternyata yang membuat ilmu peradaban bergerak itu bukan tok pemimpinnya, lebih dari itu, tapi guru-gurunya. Maka yang harus dicari guru-gurunya. Maka ketika generasi pertama hadir, ini beberapa nama ya, dan tentu jauh lebih banyak dari ini. Ini saya mungkin 10 yang terpopuler lah gitu ya, tanpa mengurangi yang lain ya, demi Allah tanpa mengurangi yang lain yang tidak saya sebutkan. Itu pada masa masih zaman sahabat gitu ya, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Sa'id bin Sabit, Abu Hurairah, dan Aisyah untuk akhwatnya, meskipun yang ummahatnya banyak sekali, tapi ini yang saya tuliskan ya,
penting buat kita, anak-anak kita, murid-murid kita kenalkan ke mereka lah gitu. Kenal siapa sosok mereka, apa yang mereka. Jadi kalau nanti ada hadis bersumber dari mereka, kira-kira jadi lebih mantap gitu loh Bapak dan Ibu ya. Oke, itu pada masa sahabat setelah Rasulullah meninggal. Kemudian ini adalah para guru umat Islam hingga hari ini dan yang harus terus kita hidupkan. Kita setelah para sahabat gitu ya, Khulafaur Rasyidin kan berarti masa berikutnya kan Bani Umayyah ya Bapak dan Ibu. Nah, mulai Bani Umayyah, ya kira begitu, mulai Bani Umayyah. Ada namanya ulama, ada namanya atau wali Allah gitu ya kalau di dalam Islam. Secara umum ulama, dan ulama itu menurut apa namanya ini Tamim Ansori ya yang menulis sejarah peradaban dunia, ada filosof, dalam hal ini filosof Islam tentunya, ada sufi. Dan itu beda. Dan ada kesamaannya. Dan penting untuk mengetahui perbedaannya dan bagaimana kita mengikuti mereka. Mana yang baik dan mana yang buruk gitu ya. Karena memang ada gitu ya di dalam sejarah ada. Pertama ulama. Kalau ulama kita menyebutnya ulama profesional. Artinya memang beliau concern gitu ya, menjadi ulama, concern melakukan kodifikasi terhadap Quran hadis, concern banget gitu. Makanya umat Islam bersyukur ya hari ini kita memiliki setidaknya 4 imam besar yang kita ikuti. Ya, ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ini pada masanya dulu, pada masa Bani Umayyah, perbedaan imam ini menyebabkan perang saudara Bapak dan Ibu. Sedih ya, sedih. Harusnya tidak terjadi hari ini, harusnya tidak boleh. Ini dulu masih, jadi kayak beda imam itu udah kayak beda agama. Tapi lama-kelamaan umat Islam sadar, karena itu kayak perang saudara. Toh yang mereka ajarkan itu semua bersumber dari sumber yang sama gitu. Jadi harus butuh kedewasaan. Nah, itu pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Abbasiyah beda lagi. Mereka tidak melahirkan imam lagi dan tidak perlu juga gitu ya. Ini udah final gitu ya, sudah cukup. Maka munculnya filosof atau ilmuwan. Di Bani Abbasiyah ini munculnya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina. Mereka tidak lebih sakral dari 4 imam ini kalau saya bilang ya. Tapi mereka boleh kita ikuti dan penting karena ini juga anak-anak muda muslim tidak banyak yang kenal kan. Ketika bicara ilmuwan rata-rata ilmuwan barat yang kita kenal. Padahal pertama kalau bicara sejarah, pertama itu Yunani. Yunani itu Aristoteles, kemudian Plato segala macam itu mengembangkan filsafat. Dan itu filsafat-filsafat itu sudah terakomodir oleh Quran dan hadis pada masa, dan filsafat yang mereka kembangkan itu bukan tidak mungkin, itu berinteraksi dengan para nabi dan rasul pada zamannya. Begitu ya. Tapi memang harus diakui filsafat mereka kalimat-kalimatnya memukau dan tidak sedikit yang kalimat-kalimatnya itu bisa sinkron dengan Quran dan hadis. Makanya ketika pada masa Abbasiyah para filosof ini tugas mereka gitu ya yang diberikan oleh kaisar adalah mereka menerjemahkan kitab Yunani kuno ya Aristoteles, Plato itu diterjemahkannya oleh para ilmuwan muslim, diberikan pengantar. Jadi yang bisa membaca kitab-kitab Yunani itu bukan otomatis orang barat. Tidak, justru ilmuwan muslim gitu. Makanya banyak ilmuwan barat yang berterima kasih terhadap ilmuwan muslim karena mereka yang menerjemahkan maksud dari Aristoteles, Plato gitu. Awalnya seperti itu. Cuman kalau saya membaca sejarah lagi ya, ini agak nggak fairnya mereka, ketika mereka sudah mengembalikan tulisan-tulisan ini ke barat lagi, pengantar-pengantar dari ilmuwan muslim itu dihilangkan. Gitu. Jadi mereka ibaratnya kutipannya tuh nggak diikutkan, itu jahatnya. Mereka mengambil sumber aslinya Yunani, tapi tidak mengutip gitu bahwa Ibnu Sina itu sudah melakukan pengkajian dalam itu banyak, terutama pada saat perang salib ya, ketika Irak kemudian diserang Mongol, ketika kitab-kitab diambil gitu, itu peradaban Islam kan ini jahatnya atau buruknya perang di luar Islam gitu ya, dan ini terjadi di Islam pasca keruntuhan Islam ya, itu ketika mereka perang mereka itu menghabisi semuanya, yang itu tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ketika Umar menaklukkan Yerusalem, itu Umar tidak ingin menjadikan gereja menjadi masjid dan juga tidak ingin membunuh orang-orang yang tidak mau beragama Islam. Clear gitu di titik itu. Mereka hanya ingin mengambil pajak atau zakatnya saja, tapi mereka tidak boleh pindah agama. Berbeda sekali dengan selain Islam. Biasanya melakukan apa namanya genosida ya, atau penghilangan generasi. Makanya ketika Al-Abbasiyah ini hancur pada masanya, itu memang dihilangkan kitab-kitabnya gitu loh. Itu sedihnya ya, sedihnya sehingga ilmu Islam menjadi nggak terlalu kelihatan. Memang harus benar-benar ngorek-ngorek lagi kita generasi saat ini mencari sejarawan
Muslim. Oke, itu yang kedua. Nah, ada efek buruknya Bapak dan Ibu dari filosof ini, muncul apa namanya pemikir-pemikir Islam yang tapi nggak Islami. Makanya muncul aliran yang namanya Mu'tazilah, yang mereka tidak percaya bahwa Quran itu adalah kalamullah. Mereka meyakini bahwa Quran itu adalah makhluk. Ya, sehingga karena makhluk sama kayak manusia, maka mereka juga meyakini bahwa Al-Quran itu bisa digantikan. Nah, itu bahayanya Mu'tazilah di situ. Dan itu yang kemudian dilawan oleh Ghazali, Imam Ghazali ya pada masanya, yang menentang. Masya Allah kita bersyukur ya punya Imam Ghazali yang membantah pemikir-pemikir pada masanya. Meskipun Masya Allahnya juga Imam Ghazali itu seorang filosof ilmuwan yang belakangan beliau berubah menjadi seorang sufi. Ketika sudah mengulik ya capek dengan dunia kali istilahnya gitu ya, pemikir logikanya jalan, akhirnya Imam Ghazali menuliskan satu kitab ya Ihya Ulumuddin, dan itu jadi pegangan para sufi gitu. Para sufi itu apa bedanya? Para sufi ini dia sudah menghadirkan Allah itu dalam hati, jauh dalam sekali. Pastinya para sufi yang benar, dia sudah pasti mengikuti empat imam ini. Secara syariat mereka pasti sudah benar, tidak aneh-aneh. Kemudian mereka juga pasti para pemikir, dan para sufi juga akhirnya adalah para pencari Tuhan. Dalam arti mereka tuh ingin Allah itu hadir. Mereka nggak mau Allah itu hanya miliknya para nabi dan rasul. Mereka tuh nggak ingin Allah itu hanya miliknya para sahabat. Kira-kira begitu. Para sufi itu juga ingin menjadi bagian dari Allah itu juga. Aku tuh hamba Allah gitu. Makanya di dalam Islam juga mengenal sufi. Nah, hanya memang berbahayanya para filosof dan sufi ini tidak sedikit yang memunculkan filosof-filosof yang kemudian jadi mutazilah atau pemikir yang merusak pemikiran Islam. Kemudian para sufi juga tidak sedikit yang karena saking sufinya dia menjadikan dirinya dekat atau melekat dengan Tuhan. Akhirnya dia meninggalkan syariat Islam. Nah, itu kira-kira gitu tantangannya ya kalau udah bicara filosof dan sufi. Tetapi akarnya filosof dan sufi juga itu bagus ya untuk jadi belajar Islam itu bukan hanya aturan syariat tapi juga rasa cinta gitu Bapak dan Ibu. Dan itu sampai hari ini masih boleh ya para ulama, filosof dan sufi menjadi gurunya umat Islam. Itu masih bisa ya. Seperti kalau ilmuwan itu ya ini nama-nama ini Al-Biruni nah, misalnya gitu ya. Kalau para sufi ya misalkan Rabi'ah Al-Adawiyah ya. Rabi'ah itu seorang perempuan ya, budak yang kemudian tidak menikah juga, tapi cintanya dengan Allah, Masya Allah ini bisa jadi idolanya para muslimat gitu ya. Kemudian Junaid, Al-Ghazali, Ibnu Athaillah ya dengan kitab Al-Hikamnya, dan banyak banget yang lainnya. Begitu. Meskipun kita perlu mengenal ya filosof dan sufi yang dikatakan melenceng dari Islam, kita juga perlu tahu karena itu berbahaya kalau kita mempelajarinya. Gitu. Dipastikan para filosof dan sufi yang selamat atau terjaga, mereka setidaknya berada di bawah empat imam ini. Kira-kira begitu ya. Secara fikihnya seperti itu. Ini adalah para guru umat Islam yang masih bisa kita ikuti sampai hari ini dan bisa kita tanda kutip ya, kita siapkan, kita ciptakan anak-anak kita, murid-murid kita, siapa tahu bisa jadi ilmuwan muslim ya kan, bisa jadi para sufi, termasuk bisa jadi para ulama juga, tapi tentunya tidak mengingkari pendahulu-pendahulunya, harus sumbernya kepada mereka. Gitu, tidak boleh menciptakan hal yang baru, yang benar-benar baru di dalam Islam itu tidak boleh, harus mengikuti supaya terjaga ya nasabnya terjaga. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau kita tadi sudah bicara generasi, ulama, maka yang hijau ini Bapak dan Ibu, itu adalah Islam secara populasi. Ya, kita sebut sebagai negara Islam. Indonesia oke, secara populasi Islam, tetapi Indonesia tidak bisa disebut sebagai negara Islam ya, karena kekuasaannya tidak dipimpin oleh kepemimpinan Islam gitu. Tetapi ini populasinya mayoritas Islam gitu ya, dan yang lain yang hijau yang lain. Jadi kalau kita melihat hari ini kira-kira umat Islam begini Bapak dan Ibu posisinya di dunia modern ya, ada di dunia tengah, sebagian di Afrika Utara, dan yang kita mencil sendiri orang Indonesia. Kadang-kadang aneh, saya juga mikir kok bisa Islam padahal jauh dari mereka ya. Kita harus bersyukur, dalam hal ini harus penting banget untuk bersyukur. Kenapa kok bisa nyampe Indonesia gitu ya, padahal jauh gitu ya. Sementara ke Eropa aja ini ke Andalusia juga balik lagi dihancurkan. Makanya Spanyol kan berubah ya menjadi negara Kristen lagi gitu ya. Jadi udah selebihnya di sini di Indonesia malah jauh ke timur ya. India dengan Hindunya juga tidak mudah ya, meskipun ada Pakistan gitu. Ini secara peradaban Islam hari ini. Oke, jadi Islam ada di sini ya di Timur Tengah, dan ini anak muda penting menurut saya untuk tahu.
Nah, kabar baiknya adalah meskipun yang hijau ini populasinya mayoritas, tetapi Islam hari ini kita sama-sama tahu ya, di Eropa juga ada ya Bapak dan Ibu ya, di Amerika juga ada. Intinya nyebar lah. Cuman belum menjadi populasi yang besar. Tapi satu dua orang ada lah, ratusan orang ada. Dan ini yang saya bilang gimana caranya kita sebagai negara Indonesia hutang budi terhadap nyebarnya Islam ke Indonesia, bisa nggak sih umat Islam Indonesia gantian yang jelajah dunia gitu maksud saya ya. Oke, selanjutnya ini adalah imam yang tadi saya sebutkan, yang ini masih dan harusnya di Indonesia kita lihat meskipun mayoritas Syafi'i, harusnya orang Islam di Indonesia juga bersahabat lah dengan mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Jangan sampai di Indonesia ada perang mazhab gitu maksud saya ya. Ini periode Imam Abu Hanifah itu tadi ya 699, kemudian Imam Malik 700, kemudian Imam Syafi'i itu dari 767, Imam Ahmad bin Hambal itu 780. Jadi paling baru, paling junior adalah Imam Ahmad bin Hambal. Ini semua ada di masa Bani Umayyah ya, hadir. Dan ini empat. Ini kita tidak bicara dengan tentang Syiah ya. Kalau Bapak dan Ibu lihat ini, Syiah ini berarti ada di yang ini ya, di Iran ya Bapak dan Ibu, karena mereka menjadi satu negara tersendiri. Oke, kemudian ini kita harus sangat dewasa melihat ini bahwa Imam Syafi'i itu mayoritas ada di Indonesia, kemudian Somalia, Ethiopia, Sudan ya, sebagian nanti ini yang hijau ini ya baris batasnya. Kemudian Hanafi itu ada di sebagian India, Kazakhstan, Iran, Irak, daerah Turki itu Hanafi. Jadi sekilasnya seperti itu. Kemudian Maliki itu yang biru ya, yang kuning, Maliki yang kuning ya, ada di Algeria, Libya, Afrika Utara ya, ada di sebagian yang kuning yang dan yang merah ini Hanbali ya. Makanya hari ini kalau kita umroh gitu ya ke Makkah Madinah ya, itu mazhabnya Hanbali ya yang digunakan oleh pemerintah sana hari ini gitu. Jadi memang eh, apa namanya ya kita ikuti dan itu tidak ada masalah begitu. Masya Allah ya. Kalau apa namanya, saya membayangkan kalau yang di Arab Saudi ini kita umat Islam Indonesia yang banyak dengan apa namanya tadi tas tasawul ya, eh, kemudian ada jimat gitu ya, ada barang-barang, saya membayangkan takut nanti ya di Ka'bah banyak keris, banyak apa ditempel karena ini sebagai jimat ya, sebagai apa. Tapi karena saudara-saudara kita yang ngejaga bersih ya, kalau kita umroh ya Masya Allah ya bersih kan, Makkah Madinah itu bersih gitu ya, tidak boleh bertawasul sembarangan lah ibaratnya gitu, tidak boleh gitu ya, tawasul dianggap sudah selesai, tawasul hanya kepada Nabi kira-kira kan begitu ya. Itu tuh perbedaan fikih lah kalau kita menyebutnya, dan ya itu ada ibrohnya gitu. Ini Bapak dan Ibu. Nah, yang hijau yang di Iran ini hijaunya hijau tua ini yang berkembang di satu negara ya. Ini dulu mulainya ketika pada zaman Ali ya tentunya ya. Kemudian para ahlul baitnya, dan itu sudah sangat kompleks ya, sudah tidak ceritanya sudah sangat complicated lah gitu. Bukan lagi Ali dalam arti sahabat, tapi bisa jadi sudah alinya sudah bergabung ya dengan Khulafaur Rasyidin ya, sudah oke, sudah mengikuti dengan Bani Umayyah juga, tapi ada satu golongan yang tetap kekeh gitu, ingin ingin berpisah gitu, dan sampai hari ini ada namanya Syiah, dan itu tidak masuk dalam empat imam. Baik, Pak, Pak Tio, ya Mas Rikul, saya ngingetin aja nih. jam 5 ya. Oke, Pak. Oke, Masya Allah ya, ternyata baru sampai sini. Saya coba selesaikan dalam 5 menit karena intinya sudah dapat sih, intinya sudah dapat ya, intinya peradaban Islam. Saya akan masuk ke Indonesia sekarang kepada Ibu. Oke, kita bicara Indonesia hari ini. Kita meskipun bukan negara Islam 100%, tapi secara jumlah total ini 2021 ya, Indonesia bagaimanapun penduduknya paling banyak Islamnya, yaitu 224 juta. Masya Allah. Berarti kita punya tanggung jawab ya secara populasi ya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang kedua Pakistan dengan 210, India 200 jutaan, dan ini berikut-berikutnya ya. Bahkan di Arab Saudi sendiri berapa 26 juta saja. Cina ada 20 juta ya. Tapi mayoritas Indonesia 224 juta. Itu besar sekali. Jadi kita punya tanggung jawab moral ya sebagai muslim terbesar. Bagaimana kepemimpinan Islam masa depan kalau kita melihat sejarah ya. Kita dalam kurung Indonesia saja ya, kita bicara Indonesia. Oke, kita bicara sedikit Nusantara, sejarah Nusantara ya. Saya akan titik kritisnya di pertama ini. Prasejarah oke lewat, Kerajaan Hindu-Buddha lewat. Ini Kesultanan Islam. Kesultanan Islam itu dikatakan 1200 Masehi.
udah Islam di dunia udah kemana-mana gitu ya, kita baru lahir gitu ya. Tapi ini sebenarnya agak aneh Bapak dan Ibu. Kalau kita itu kan bicara Demak ya, kita nggak bicara Samudra Pasai yang di Aceh. Kalau Samudra Pasai yang di Aceh itu pada zaman antara Bani Umayyah atau bahkan para sahabat ada kemungkinan sudah sampai. Gitu. Tapi secara sejarah selalu dikatakan Indonesia itu ya 1200-an. Terlambat banget kesannya begitu. Tapi ya awalam itu kan sejarah ya. Kita lihat nggak terlalu krusial lah. Justru yang saya ingin tunjukkan ini kolonialisme. Jadi untungnya ketika kolonial datang itu Indonesia itu sudah Islam. Untungnya ya, Nusantara bukan Indonesia sudah Islam. Sehingga semangatnya itu sudah semangat perlawanan gitu ya. Sudah lewat sejak Hindu dan Budanya. Makanya setelah kolonialisme 1500 sampai 1945 meskipun lama dijajah oleh baik Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang, kita merdeka tahun 45, ya kan? Dan hari ini kita merdeka dari mereka, tapi kita merdeka bukan sebagai negara Islam ya, Bapak dan Ibu ya, sebagai NKRI. Ya, ini catat penting sekali. Jadi meskipun kita merdeka, kita bukan negara Islam, tetapi sebelumnya ketika Nusantara memang negaranya Islam tapi bukan Indonesia, tapi Nusantara dalam arti terpecah-pecah di beberapa daerah. Begitu bicara Indonesia, bicaranya NKRI dan itu sudah berusia berapa? 79 tahun. Apa yang bisa kita lakukan sebagai negara dengan populasi umat Islam tetapi bukan negara Islam? Itu yang harus kita notes. Kalau kita memaksakan menjadi negara Islam, ya nggak bisa juga. Dan akan jadi konflik juga, akan jadi perang juga. Jadi harus ada cara lain, kira-kira begitu poinnya ya. Tapi kita lihat, kenapa sih kolonialisme kalau malah nyampe Indonesia padahal mereka udah kalah di perang salib? Itu pertanyaannya kan. Ini mungkin antara hikmahnya kalah perang salib gitu saya nggak ngerti. Jadi ceritanya begitu mereka kalah perang salib berarti mereka nggak mungkin kan ke dunia tengah ya Bapak dan Ibu ya. Justru begitu mereka nggak bisa ke dunia tengah, akhirnya Eropa ini melakukan yang namanya konsolidasi. Mereka melakukan pelayaran dunia. Mereka bisa sampai ke Indonesia itu karena lewat Afrika Selatan. Ada Marco Polo, Columbus, Vasco da Gama, itu gara-gara kalah perang salib. Karena ditaklukkan mereka evaluasi diri kali ya, melakukan konsolidasi, mereka melakukan pelayaran dunia. Itulah akhirnya nyampe ke Indonesia. Ya, baik lewat timur maupun barat. Itu hikmah dari kalah di perang salib. Malah buat umat Islam yang runtuh ya kan, menang sih tapi begitu runtuh gitu. Mereka malah jadi keliling dunia. Oke, ini Indonesia lahir ya. Dari mulai Portugis, Spanyol datang, direbut, VOC, Hindia Belanda, Jepang. Akhirnya Indonesia bersatu tahun 45 melakukan kemerdekaan. Nyerang, tapi bukan sebagai negara Islam, tapi sebagai umat Islam saja. Kemudian setelah itu, tadi saya kembali ke sini. Perspektif Islam dalam konteks Indonesia, dalam konteks dunia apa? Dan dalam konteks dunia. Jadi Islam di Indonesia dan Islam dunia sebagai orang Indonesia. Kembali ke Ibnu Khaldun, penaklukan, konsolidasi, ekspansi, degenerasi, penaklukan. Jadi kalau bicara Indonesia hari ini, berarti kita harus sadar, umat Islam setelah tahun 1924 itu Islam ditaklukkan, betul ya? Jadi sudah bukan degenerasi lagi, tapi sudah penaklukan, sudah ditaklukkan tahun 1924. Kemudian, begitu Indonesia melawan penjajah tahun 1945, itu artinya umat Islam sudah melakukan apa? Penaklukan, ya enggak? Kita udah ngebalikin Indonesia nih, sudah punya kita lagi. Jadi sebenarnya saya ingin mengatakan kepada yang hadir, Indonesia hari ini, baik dalam konteks dunia maupun Indonesia dalam konteks kita sendiri, kita tuh fasenya konsolidasi Bapak dan Ibu, bukan degenerasi. Degenerasi. Jadi kita nggak bisa hari ini bilang Indonesia Islam itu mengalami kemerosotan, Islam itu terlalu begini. Enggak. Kita itu sudah ditaklukkan, sudah sangat merosot. Ceritanya kira-kira gitu ya, untuk konteks dunia. Nah, kalau untuk konteks Indonesia, kita itu sudah bangkit, kita itu sudah melakukan kemerdekaan gitu. Kita sudah melakukan penaklukan terhadap penjajah gitu. Dan sudah usianya 79 tahun. Jadi kita nggak boleh berpikir sebagai negara yang tertinggal, Islam mundur. Ya, untuk konteks dunia kita sudah ditaklukkan, sudah mundurnya udah kemarin-kemarin gitu. 1924 puncak mundurnya. Nah, kalau konteks Indonesia, kita sudah merdeka, kita mengisi. Jadi, kalau saya mengatakan, kita ini kondisinya adalah konsolidasi. Oke ya, klik ya, kata kuncinya ya, kan ini beda banget. Kalau mindset kita degenerasi, kita mengalami nanti saling menyalahkan. Tapi kalau kita sudah konsolidasi, konsepnya kita nyari solusi. Oke, konsolidasi ya. Nah, konsolidasi itu ada banyak, sosial, ekonomi, politik, militer. Politik dan militer hampir tidak mungkin, karena itu berat untuk konteks dunia hari ini, dan untuk konteks Indonesia sangat nggak cocok. Makanya misalnya ketika ada DITII ya nggak bisa.
nggak bisa, jadinya pemberontak di ITI kan, nggak bisa gitu. Jadi nggak usah. Jadi yang paling mungkin dua, sosial dan ekonomi. Ekonomi hari ini juga nggak mudah. Paling gampang sosial ya. Saya akan langsung kerucutkan sosial, konsolidasi sosial. Perhatikan Bapak dan Ibu, ini peta dunia. Kita Indonesia ada di sini. Kita bukan siapa-siapa, kan? Mau politik kayak apa, mau militer kayak apa nggak bisa. Dunia terlalu luas ya. Tapi kita posisinya jauh. Ketika Eropa ada di sini, mereka bisa sampai ke Indonesia karena mereka lewat laut ini, Bapak dan Ibu. Mereka lewat atas, mereka lewat sini Amerika, kemudian dari Amerika masuk ke sini ya, lewat Jepang, lewat Filipina, nyampe ke Indonesia. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka adalah hidup. Mereka butuh mendapatkan pangan, rempah-rempah yang hanya ada di Asia. Kenapa mereka harus lewat laut? Karena dunia tengah sudah dikuasai Islam waktu itu. Mereka nggak mungkin ke sini karena terlalu mahal untuk lewat situ. Akhirnya mereka muter untuk mencari kehidupan. Nah, maksud saya gitu. Sekarang gimana caranya umat Islam yang di Indonesia ini gantian kita keliling dunia, ngajak anak-anak kita gitu ya. Kita jualan produk kita gitu loh. Mereka datang ke sini itu untuk mencari rempah-rempah. Jadi sumbernya ada di kita gitu. Sementara dunia tengah ini hanya perantara. Mereka tuh hanya mengambil dari Cina, Indonesia, Malaysia untuk dijual ke Eropa. Tapi sumbernya ada di kita. Nah, kita 79 tahun ngapain selama ini gitu. Nah, gitu. Ngapain aja kita selama ini? Kita sumbernya semua bahan bakunya ada di kita, tapi kita menjadi negara yang tertinggal seolah-olah gitu. Karena mindset kita mundur, bukan konsolidasi. Kita bukan melakukan satu persiapan bersama. Oke, melakukan perjalanan itu perlu menyiapkan bekal untuk mencari bekal. Siap nggak ya anak-anak muda kita, anak Indonesia, keliling dunia gitu ya, untuk melakukan perjalanan, tapi mereka harus kita bekali, nggak boleh nggak, dan tujuan mereka mencari bekal. Bukan untuk perang ya, tapi mengembangkan diri mereka. Kayak orang Portugis yang sampai ke Indonesia gitu ya. Oke. Generasi muda Muslim penting menurut saya pada akhirnya ya memiliki pengetahuan dunia Islam seperti yang tadi sekilas saya ceritakan. Penting banget untuk tahu dunia Islam. Kemudian penting banget saya kira mereka hatinya kita semua terpaut dengan kota-kota utama umat Islam. Dalam hal ini Mekah, Madinah, Yerusalem. Kemudian ibu kota negara peradaban Islam kayak Damaskus, Suriah, Istanbul, Andalusia. Saya kira itu penting banget. Anak-anak muda Muslim kalau kita ngaku orang Islam. Dan ternyata 4 dari 5 itu semua amal. Hanya syahadat saja yang iman, ya kan? Setelah syahadat kan sholat, zakat, puasa, haji. Semua bentuknya amal semua, gerakan semua, tindakan semua, aktivitas semua. Jadi memang ke Mekah gitu ya, naik haji gitu ya, umroh minimal gitu ya, itu menjadi tindakan gitu. Dan itu saya kira harus menjadi misi ya, azam gitu ya bagi generasi umat Islam di Indonesia. Sampailah ke mereka. Dan sebaiknya ke sana dulu, baru kemudian berinteraksi dengan sumber ilmu Islam melalui para guru ya, tentunya para guru yang tadi saya contoh sebutkan, dan menjelajah dunia, baik dalam bentuk kuliah, kerja, bisnis. Saya kira ini momentum yang tepat nih, 79 tahun, kabur aja dulu, bisa jadi benar gitu ya. Mendingan begitu, kabur aja dulu. Tapi dengan syarat tadi, hatinya sudah terpaut ke Mekah dan Madinah, begitu ya. Ilmunya mumpuni, sudah berinteraksi dengan ilmu-ilmu Islam, baru kita menjelajah dunia. Baru terakhir kita kembangkan ide-ide kemajuan begitu. Jadi kita lawan tuh kebudayaan, peradaban, fashion, food. Ya dari kita jelajah dunia dulu, nggak mungkin kita akan bisa berperan kalau kita tidak jelajah dunia. Dan untuk jelajah dunia kita harus punya ilmunya dulu gitu ya. Dan AB Home gitu ya, Budina ngajarin saya ingin berikhtiar ke sana. Ayo, murid AB Home itu adalah simbol anak-anak Indonesia muda Muslim yang bisa menjadi bagian dari